Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar tetap semangat terus untuk membuat video pembelajaran yang mendukung kalian belajar di rumah. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai limit fungsi di ketahinggaan. Dengan sub materinya yaitu menentukan nilai limit fungsi irasional atau bentuk akar. Jika solusi limit bentuk irasional dengan cara substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu, maka dapat diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas 3 contoh soal di sini, yaitu tentukan nilai limit berikut. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 6X plus 8 dikurang akar 4X kuadrat min 8X plus 7. Nah, di sini berarti kalian nanti harus mengalihkan dengan sekawannya. Di sini negatif, berarti nanti sekawannya adalah positif. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat plus 3X min 1 dikurangi akar X kuadrat min 5X plus 3. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 3X plus 1 dikurang akar 3X kuadrat plus 2X plus 5. Kenapa saya membahas 3 bentuk ini? Karena nanti kita akan menemukan rumus cara cepat menyelesaikan limit fungsi irasional. Nah, di sini mengambil 3 contoh itu yang bentuknya beda. Di sini yang koefisien dari X kuadratnya sama. Kemudian yang kedua yang koefisien X kuadratnya yang pertama ini lebih besar, A-nya ya lebih besar dari koefisien X kuadrat yang ini. Dan yang ketiga yang koefisien X kuadrat yang ininya lebih kecil dari koefisien X kuadrat yang ini. Baik, kita bahas dulu dari yang pertama. Itu untuk penyelesaiannya ya. Tadi ini limitnya tinggal dikalikan dengan sekawannya. Berarti di sini ganti dengan positif. Kalau misalkan pembilangnya dibagi, ya dikalikan, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan sekawannya. Jadi seperti ini ya. Ini sekawannya berarti ini perbedaannya. Di sini selain di pembilang, penyebut juga sama harus dikalikan dengan sekawannya itu. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, di sini dikalikan berarti ini kan kalau dibuatkan bilangan rasional, ini bentuk rasional, ini kan per 1 ya. Berarti yang di sini pembilang kalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini pembilangnya adalah bilangan sekawan. Maka perkaliannya itu cukup dengan yang kiri kalikan dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Dimana ini yang kiri dengan yang kiri adalah bentuk akar dengan bilangan yang dalam tanda akarnya itu sama. Berarti kan tinggal menghilangkan tanda akarnya. Begitu juga yang suku yang kedua ini sama. Hanya di sini negatif kali positif, jadi negatif. Ya, kalau ditulis bisa seperti ini ya. Nah, ini dikalikan, hasilnya hilang tanda akarnya. Yang ini dikalikan, hilang tanda akarnya. Yang bawah kan tadi ini per 1, dikalikan dengan ini tetap. Nah, setelah itu, sebelum ke langkah penyelesaian berikutnya, ini disederhanakan dulu. Yang sama atau sejenis dijumlahkan ya. Di sini 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat. Jadi hasilnya 0. 6X dikurangi min 8X. Berarti 6X ditambah 8X. Jadi 14X. 8 dikurangi 7. Jadi hasilnya 1. Seperti ini ya. Jadi hasilnya 14X tambah 1. Kemudian yang bawahnya ini tetap. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kalian mengingat materi sebelumnya atau di video sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan limit ketahinggaan adalah dengan cara
bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya adalah X. Maka semua suku dibagi dengan X. Nah, akan tetapi di sini ada bilangan yang ada di dalam tanda akar. Untuk membagi yang di dalam tanda akar, maka X-nya itu harus dikuadratkan dulu untuk dimasukkan ke dalam tanda akar ini. Jadi 14X dibagi X, 1 dibagi X. Nah, untuk pembagi yang dalam tanda akar harus dikuadratkan dulu pembaginya. Jadi X dikuadratkan jadi X kuadrat. Sehingga 4X kuadrat dibagi X kuadrat, 6X dibagi X kuadrat, 8 dibagi X kuadrat, ditambah akar dari sini juga sama ya, 4X kuadrat dibagi X kuadrat, min 8X dibagi X kuadrat, 7 dibagi X kuadrat. Nah, setelah itu disederhanakan, 14X dibagi X itu hasilnya 14. 1 per X, karena X-nya sangat tak hingga atau sangat besar sekali, maka hasilnya adalah 0. Ini 4X kuadrat dibagi X kuadrat, 4. 6X dibagi X kuadrat, 6 per X, berarti 0 juga. 8 per X kuadrat adalah 0. 4X kuadrat per X kuadrat, 4. Min 8X per X kuadrat, min 8 per X, hasilnya berarti 0. 7 per X kuadrat, hasilnya 0. Sehingga kalau disederhanakan jadi seperti ini. 14 per akar 4, 2, akar 4, 2. Jadi 14 per 4 disederhanakan jadi 7 per 2. Nah, dari uraian ini kita bisa melihat jika A-nya di sini kalau diibaratkan AX kuadrat plus BX plus C, PX kuadrat min QX, misalkan plus 7 atau plus QX plus 7, kita teliti ABC PQR-nya, itu kita akan mendapat kesimpulan, yaitu jika A-nya sama dengan P, di sini A-nya 4, di sini juga 4, dari bentuk ini, ya, maka untuk menyelesaikan nilai limitnya atau menentukan nilai limitnya, itu bisa menggunakan rumus ini, yaitu B min Q per 2 akar A. Ya, di sini B-nya 6, 6 dikurangi min 8, 14, per 2 akar A, A-nya 4, 2 akar 4, berarti 2 kali 2, jadi 14 per 2, 7 per 2. Itu kalau kita gunakan cara cepat seperti ini. Nah, jika nanti soalnya esai, kalian kerjakan dengan seperti ini, yaitu mengalihkan dengan sekawannya ya. Kalau pilihan ganda, karena tidak dinilai prosesnya, bisa kalian gunakan rumus ini. Baik, kita bahas contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat plus 3X min 1 dikurangi akar X kuadrat min 5X plus 3. Jadi ini juga dikalikan dengan sekawannya. Berarti sekawannya tinggal bentuk yang ini dirubah tandanya yang tadinya negatif menjadi positif. Sekawannya ya. Nah, selain pembilang, penyebutnya juga sama. Setelah itu yang kiri kalikan dengan yang kiri, bilangan dalam tanda akarnya sama, berarti tinggal hilangkan tanda akarnya. Bilangan yang kanan ini sama, hilangkan ya. Dikalikan berarti hilangkan tanda akarnya seperti ini. Setelah itu sederhanakan bentuk yang sama atau yang variabelnya sama. Di sini 2X kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi X kuadrat. 3X dikurangi min 5X. Jadi 3X plus 5X, 8X. Min 1 dikurangi 3 ya, berarti jadi min 4. Seperti ini, X kuadrat plus 8X min 4. Yang bawahnya tetap. Setelah ini kita ingat tadi penyelesaian limit ketahinggaan, itu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi semua suku dibagi dengan X kuadrat. Nah, untuk yang di dalam tanda akar dikuadratkan dulu. X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Jadi yang dalam tanda akar dibaginya dengan X pangkat 4. Sehingga bentuknya seperti ini ya. X kuadrat dibagi X kuadrat, ditambah 8X dibagi X kuadrat, min 4 dibagi X kuadrat. Kemudian yang dalam tanda akar dibaginya dengan X pangkat 4. 2X
kuadrat dibagi X pangkat 4, 3X dibagi X pangkat 4, min 1 dibagi X pangkat 4, plus akar dari X kuadrat dibagi X pangkat 4, min 5X dibagi X pangkat 4, tambah 3 dibagi X pangkat. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan ya. X kuadrat bagi X kuadrat nilainya 1, 8X dibagi X kuadrat 0, min 4 dibagi X kuadrat 0, 2X kuadrat dibagi X pangkat 4 jadi 0, karena 2X kuadrat dibagi X pangkat 4 jadi 2 per X kuadrat ya. 3X dibagi X pangkat 4, 3 per X pangkat 3. Ini hasilnya 0. Nah, sehingga, karena dibagi bilangan yang sangat besar ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 0 atau K hingga. Itu untuk contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang ketiga. Yang nanti A-nya lebih kecil dari P. Nah, ini untuk kesimpulannya tinggal ditulis. Ya, jika A-nya lebih dari P, hasilnya seperti ini. Kita bahas yang ketiga, yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 3X plus 1 dikurangi akar X kuadrat plus 2X plus 5. Nah, tinggal kalikan dengan sekawannya ya. Di sini sekawannya berarti tinggal ganti dengan positif seperti yang contoh sebelum-sebelumnya. Jadi seperti ini. Ini diganti dengan positif ya. Nah, kemudian nanti yang kiri kalikan dengan yang kiri, hilang tanda akarnya. Yang kanan kalikan dengan yang kanan, hilang tanda akarnya. Jadi seperti ini. X kuadrat plus 3X plus 1 dikurang 3X kuadrat plus 2X plus 5. Kemudian penyebutnya tetap seperti ini. Kemudian berikutnya adalah yang sejenis variabelnya dijumlahkan. X kuadrat dikurang 3X kuadrat jadi min 2X kuadrat. 3X dikurangi 2X, X 1 dikurangi 5 min 4. Nah, seperti ini ya. Yang bawahnya tetap. Setelah itu bagaimana? Dibagi dengan variabel pangkat tertinggi untuk yang di luar tanda akar. Berarti untuk yang di dalam tanda akar dikuadratkan dulu. Pembaginya X kuadrat berarti dikuadratkan X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Min 2X kuadrat bagi X kuadrat, X dibagi X kuadrat, min 4 dibagi X kuadrat, terus yang dalam tanda akar dibaginya dengan X pangkat 4. Bentuknya seperti itu, sehingga hasilnya jadi min 2X kuadrat dibagi X kuadrat min 2. Yang ini hasilnya 0, 0. Sehingga jadi min 2 per 0. Hasilnya berarti min tak hingga. Baru kita buat kesimpulan di sini. Jika A-nya kurang dari P, maka nilai dari limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R, nilainya adalah min tak hingga. Nah, mungkin itu saja untuk contoh di video kali ini. Kita bahas hanya 3 contoh saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.